Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mafira, absen 17, kelas X MIPA 2, akan menjelaskan tentang bab 1, pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa Hindu-Buddha dalam materi sejarah Indonesia. Pertama, pusat-pusat integrasi Nusantara berlangsung dan melalui penguasaan ditentukan oleh keahlian dan kepedulian terhadap laut, sehingga terjadi perkembangan baru yaitu pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi strategis di pinggir pantai, serta kemampuan mengendalikan atau kontrol politik dalam militer. Para penguasa tradisional, raja-raja dalam menguasai jalur utama ataupun pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Jaringan dagang yang budaya antar kepulauan di Indonesia berhubungan oleh jaringan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Di Pulau Jawa ada 3 kerajaan utama, yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Holling atau Kerajaan Kolingga, dan Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Selama periode Hindu-Buddha, kekuasaan besar Nusantara yang memiliki kekuatan integrasi secara politik dihubungkan dengan kebesaran Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Pengertian kekuatan integrasi secara politik adalah kemampuan kerajaan-kerajaan tradisional dalam menguasai wilayah yang luas di Nusantara di bawah kontrol politik secara longgar, dan menempatkan wilayah kekuasaannya sebagai kesatuan-kesatuan politik di bawah pengawasan dari kerajaan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya integrasi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa asing adalah letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Alkulturasi kebudayaan adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Tetapi pencampuran tersebut tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak diterima begitu saja. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi sehingga masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menambah pembendaharaan kebudayaan Indonesia. 2. Kecakapan istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia yang disebut dengan lokal genius. Lokal genius adalah suatu kecakapan dalam menerima kebudayaan asing dan mengolahnya menjadi suatu kebudayaan yang selaras dengan kepribadian bangsa. Berdasarkan sudut pandang akulturasi budaya, masuknya pengaruh budaya dan agama Hindu-Buddha di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu periode 1, periode awal. Periode ini abad ke-5 sampai ke-11 Masehi. Pengaruh unsur budaya Hindu-Buddha lebih kuat dan lebih menonjol daripada unsur budaya asli Indonesia. 2. Periode tengah. Pada periode ini abad ke-11 sampai ke-16 Masehi, unsur Hindu-Buddha dan Indonesia berimbang. Ketiga, periode akhir. Pada periode ini abad ke-16 sampai dengan sekarang, unsur Indonesia lebih kuat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, selanjutnya contoh hasil alkulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan asli Indonesia. 1. Seni bangunan. Di Indonesia pada umumnya bangunan candi merupakan bentuk alkulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dan unsur budaya asli Indonesia. Candi.
Candi merupakan sebuah bangunan yang berasal dari zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pembuatan candi pada masa pengaruh Hindu-Buddha sebagai makam dari orang-orang terkemuka atau para raja yang wafat. Pada umumnya, bangunan candi terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Burloka adalah bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. 2. Burvaloka adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa-jiwa. 3. Purloka melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang sudah disucikan. Stupa. Bangunan stupa pada masa India kuno digunakan sebagai makam atau tempat penyimpanan abu kalangan bangsawan atau tokoh tertentu. Berikut 3 bagian dari bagian stupa. 1. Andah, melambangkan dunia bawah tempat manusia yang masih dikuasai hawa nafsu. 2. Yatra, merupakan suatu benda untuk memusatkan pikiran saat bermeditasi. 3. Cakra, melambangkan nirwana, tempat para dewa. 2. Seni rupa dan seni ukir. Berikut relief yang ada di Candi Borobudur. 1. Relief Karmawi Bangga. 2. Relief Lalita Vistara. 3. Relief Jakamaka Awadana. 4. Relief Gadayuha Badracari. 3. Seni pertunjukan. Menurut Brandes, salah satu seni pertunjukan asli yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur-unsur budaya India adalah gamelan. 4. Seni sastra dan aksara. Di Indonesia, Wiracarita sangat terkenal, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata, dengan didukung penggunaan huruf Pallawa. Di Indonesia, prasasti dapat dikelompokkan sesuai bahasanya. Yang pertama, prasasti dalam bahasa Sanskerta. Kedua, prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Ketiga, prasasti dalam bahasa Melayu kuno. Dan yang keempat, prasasti dalam bahasa Bali kuno. 5. Sistem kepercayaan masyarakat di Kepulauan Indonesia sejak zaman praksara telah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofi. Misalnya, kalau ada yang meninggal, di dalam kuburannya disertakan juga dengan benda-benda sebagai bekal kubur. Masyarakat pada waktu itu sudah mempercayai adanya kehidupan sesudah meninggal, yaitu sebagai roh halus. Oleh karena itu, roh nenek moyang dipuja oleh orang yang masih hidup, atau disebut juga dengan animisme. 6. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, muncullah konsep melegitimasi pemusatan kekuasaan pada raja di Indonesia. Mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi, dibentuk sejumlah pejabat yang bertugas dan sesuai fungsinya, misalnya urusan ketatanegaraan, agama, dan hukum. 7. Arsitektur. Pada zaman praksara, bangunan suci punden berpundak sudah berkembang sebagai penggambaran alam semesta yang bertingkat-tingkat, dan pada umumnya denah bagian tubuh candi berdimensi lebih kecil daripada alasnya sehingga membentuk serambi. Candi secara keseluruhan menggambarkan hubungan makrosmos atau alam semesta yang dibagi menjadi alam bawah, alam antara, dan alam atas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bisa masuk. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.